teman-teman, selamat datang dalam video tutorial penerapan MQTT Broker sebagai publisher dan juga subscriber dengan berbasis Python. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman harus mengetahui sedikit mengenai apa itu MQTT Broker. Jadi MQTT Broker ini bisa dibilang sebagai suatu server yang berfungsi sebagai pusat yang akan menghandle data yang akan dikirimkan dan juga akan diterima. Publisher itu adalah device yang berfungsi sebagai pengirim data. Ini adalah contoh device, yaitu sensor untuk mengukur suhu, dan juga subscriber adalah device yang berfungsi untuk menerima data. Kalau di gambar ini contohnya komputer dan juga mobile device. Sedangkan topik adalah alamat yang digunakan untuk mengirimkan data tersebut. Nah, jadi data ini sebelum dikirimkan dari publisher ke subscriber akan dihandle dulu oleh MQTT Broker. Nah, untuk memulai, kita perlu menginstal suatu library yang bernama PAHO MQTT. Pertama, teman-teman harus masuk ke command prompt, lalu ketik pip install PAHO MQTT. Kemudian teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi. Nah, kalau saya sudah pernah install library ini, akan muncul informasi sebagai berikut. Setelah sukses melakukan penginstalan, lalu kemudian teman-teman boleh masuk kalau saya saat ini menggunakan idle. Nah, hal pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah membuat publisher dan juga subscriber. Jadi sekarang saya akan membuat subscribernya terlebih dahulu. Pertama klik file, lalu new file. Nah, di sini teman-teman boleh memasukkan codingannya. Nah, jika teman-teman bingung menggunakan library ini, teman-teman bisa melihat dokumentasinya di alamat berikut ini, eclipse.org/paho. Nah, di situ teman-teman akan ditampilkan bagaimana cara penggunaannya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, teman-teman import dulu library yang tadi kita install. paho.mqtt.client ini untuk mempersingkat penulisan teman-teman di codingan selanjutnya. Nah, lalu kita membuat suatu fungsi bernama dev on connect. Lalu masukkan parameternya, client, user data, jika nanti ini kan file subscriber kita, apabila subscriber kita nanti sudah connect ke MQTT Broker, maka dia akan masuk ke fungsi ini nanti. Lalu kita print Nah, dan apabila sudah connect, maka kita akan mulai mensubscribe dengan memberikan perintah client.subscribe, lalu teman-teman masukin topik yang tadi hendak teman-teman tuju. Saat ini saya membuat topik Medan/win. Topik ini boleh teman-teman ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jika sudah selesai, kita buat fungsi baru lagi bernama df on message. Masukkan parameternya. Nah, fungsi ini berfungsi untuk meload message yang akan subscriber terima dari publisher. Nah, kita buat suatu objek bernama client. Nah, lalu
codingan teman-teman ke broker, kita membuat suatu perintah client.connect, lalu masukkan host broker yang akan teman-teman gunakan. Ada banyak host sebenarnya, seperti ada Eclipse, Mosquito, dan juga HiveMQ, dan juga teman-teman bisa install host lokal di device teman-teman masing-masing. Tapi saat ini saya menggunakan host yang cloud dan free bernama broker.hivemq.com. Lalu masukkan portnya 1883. Nah, kemudian teman-teman melakukan looping. Di sini menggunakan loop forever. Lalu boleh teman-teman save. Saya save di beri nama subscriber. Kemudian teman-teman akan membuat file publisher. Nah, seperti tadi saya katakan, publisher ini adalah suatu device yang berfungsi untuk mengirimkan data. Jadi data itu adanya di publisher. Karena saya saat ini tidak memiliki alat sensor, jadi saya menggunakan data dari API bernama OpenWeatherMap. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada sensor boleh menggunakan alatnya, tapi kalau tidak, sebagai contoh kita bisa menggunakan API. Jadi yang pertama kita boleh import lagi library-nya paho.mqtt.client. Kemudian import time, lalu teman-teman masukin dev on publish, masukkan parameternya client user data, lalu kita boleh print. Kita kembali lagi membuat suatu objek bernama client. Kita juga harus mengkonekkan publisher kita ke broker yang hendak kita gunakan. Nah, host broker yang kita gunakan di publisher dan subscriber harus yang sama. Jadi kalau tadi kita menggunakan HiveMQ, di sini juga kita harus menggunakan broker yang sama. Di while true ini kita hendak memasukkan pesan kita. Nanti codingannya seperti ini, client.publish, lalu masukkan topik kita. Topiknya harus sama dengan topik dari subscriber yang tadi kita buat. Nah, di subscriber topiknya Medan/win, jadi di sini juga kita masukkan topiknya Medan/win. Nah, lalu kita load pesan yang akan kita kirimkan, lalu kemudian kita kasih cost. Saat ini saya masukkan 0. Jadi cost ini ada 3, ada 0, ada 1, dan juga 2. Mungkin teman-teman boleh lihat penjelasannya. Quality of service ada 0, ada 1, ada 2. Seperti berikut. Kalau 0 dia at most once, kalau 1 dia at least once. Ini maksudnya datanya akan sampai. Lalu kalau misalnya dia teman-teman buat cost 2, dia datanya akan sampai tepat 1 kali. Kayak gitu. Nah, kita kembali lagi ke publisher. Oke.
lalu teman-teman boleh buat time.sleep. Ini waktu karena tadi dia terus ngoting, kita kasih dia waktu untuk istirahat, misalnya 1 atau 2. Nah, kita simpan dulu di publisher. Masalahnya adalah baik, file publisher kita saat ini sudah selesai, tapi kita belum mendefinisikan pesan yang akan kita kirimkan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita mengambil data dari openweathermap.org. Itu adalah suatu API untuk mengambil data cuaca di kota. Nah, oke. Jadi pertama, kita boleh menggunakan suatu library bernama PyOM. Jadi ini boleh mempermudah kita untuk mengambil data dari API tersebut. Teman-teman boleh baca dokumentasinya di PyOM documentation. Kemudian pertama teman-teman harus install dulu pip install PyOM seperti yang tadi saya tunjukkan. Kemudian setelah selesai install, kita mulai import library-nya from PyOM import ORM. Kemudian kita masukkan API key kita. Nah, API key ini bisa kita dapatkan di web resmi OpenWeather. Nah, saya sudah sign in, jadi teman-teman harus daftar dulu untuk mendapatkan API key-nya. Kemudian saya ambil key-nya, lalu masukkan ke sini. Lalu kita buat variabel bernama ORM. Masukkan fungsinya untuk meload key yang sudah kita masukkan. Selesai, kita buat variabel baru bernama OBS. Ambil fungsi weather untuk mengambil tempat yang akan kita ambil datanya. Kemudian masukkan ke variabel baru lagi untuk mengambil data cuacanya, yaitu obs.get. W ini berisi data cuaca secara keseluruhan. Nah, bisa kita lihat bentuk datanya seperti berikut ini. Nah, jadi kita hanya mau mengambil data angin atau wind dan speed-nya. Jadi kita ambil kecepatan angin. Jadi kita bisa buat suatu metode baru lagi. Masukkan ke variabel wind, lalu masukkan w.get_wind. Nah, kan kita ambil kecepatannya, berarti masukkan lagi indeks. Oke, setelah selesai, kita boleh definisikan pesan kita, yaitu kecepatan angin wind. Baru kita masukkan satuannya. Oke, sekarang kita mau mulai merankan file publisher dan juga subscriber kita. Oke, dia run mode. Kalau udah seperti ini berarti dia sudah jalan. Bentar. Lalu yang subscriber juga kita run. Nah, dia sudah connect. Oke. Sepertinya ada kesalahan karena dia tidak menerima data. Kita stop dulu. Ini topiknya pakai slash dan ini tidak pakai slash. Oke, jadi kita coba run lagi. Ini juga kita coba run lagi. Nah, dia akan keluar kecepatan anginnya beserta juga kesatuannya. Oke, jadi topiknya boleh satu di publisher, satu di subscriber seperti ini, atau juga teman-teman boleh tambahkan topik lain. Misalnya ada 2 publisher nih, terus teman-teman mau tampilin di 1 subscriber. Jadi kalian boleh buat subscribe-nya seperti ini. Subscribe, baru masukkan seperti dalam bentuk list.
topik yang pertama. Lalu untuk topik yang kedua, teman-teman boleh masukin lagi gitu. Misalnya Medan slash suhu gitu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus sudah mempunyai publisher yang memiliki topik Medan suhu. Nanti datanya akan muncul di sini. Oke. Sekian tutorial kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.